lagi baca buku apa? Iya, ini grafik novelnya Oh. ya dari buku Mimpi Juta Dolar. Jadi ini komik Mary Riana. Jadi kisahnya mengisahkan perjalanan saya waktu itu berjuang di Singapura, tapi sekarang versi komiknya. Lucu ya. Biar lebih visual. Ini versinya begini mungkin lebih untuk anak-anak biar lebih gampang baca. Iya, jadi salah satunya ya supaya pembelajaran itu kan bukan hanya untuk orang dewasa, tapi justru anak-anak muda, anak-anak remaja, ya bahkan anak-anak SD ya, mereka bisa baca komik tapi yang memberikan inspirasi. Bagaimana caranya mengelola keuangan yang baik? Iya, semua orang pasti pengen punya kebebasan finansial, tapi mereka harus sadar bahwa semua itu harus didapatkan dengan pengelolaan uang yang baik, dan itu ada tahapnya sebenarnya. Nah, jadi yang pertama itu ada yang namanya financial mass, adalah ketika pendapatan itu ya jauh lebih dikit daripada pengeluaran, ya atau sebaliknya pengeluaran jauh lebih besar daripada pendapatan. Mungkin aja ya, apalagi ada yang namanya credit card, di mana tanpa mereka sadari mereka beli ngutang, nyicil, bayar belakangan ternyata hutangnya sudah menumpuk. Ya, jangan sampai kita mengeluarkan uang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Lebih parah lagi dengan menggunakan uang yang sebenarnya kita tidak punya. Nah, jadi ini yang di awal kita harus bisa disiplin, dan yang kedua, nah uangnya harus kita simpan untuk keamanan finansial kita sendiri. Nah, yang kedua itu namanya financial security. Setidaknya kita harus punya uang simpanan ya, jadi 6 bulan untuk bisa menghidupi kehidupan kita sehari-hari. Jadi disinilah saatnya dimana Anda membuat uang Anda bekerja untuk Anda. Anda bisa masuk ke tahap berikutnya. Nah, tahap berikutnya adalah financial flexibility, di mana Anda punya fleksibilitas untuk bisa menginvestasikan uang Anda. Nah, jadi disinilah saatnya dimana Anda membuat uang Anda bekerja untuk Anda lewat berbagai macam cara ya. Jadi bisa investasi lewat properti, atau mungkin di perbankan ya, atau mungkin berbisnis. Jadi apapun pilihan Anda bisa fleksibel. Nah, dari situ baru Anda bisa menumbuhkan yang namanya passive income. Lama-lama Anda akan bisa mendapatkan yang namanya kebebasan finansial. Banyak orang gengsi dalam memilih pekerjaan menurut Anda? Salah satu hambatan terbesar orang itu biasanya gengsi ya dengan pekerjaannya. Menurut saya kerja itu bukan untuk gaya-gayaan, tapi saya bekerja untuk berjuang, untuk mimpi saya, untuk hidup saya. Buat apa gengsi? Asalkan pekerjaan itu halal, saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, dan akhirnya dari kesungguhan itulah muncul kesuksesan-kesuksesan kecil yang akhirnya membawa ke kesuksesan besar. Nggak perlu gengsi. Ingat pesan saya, gengsi itu nggak akan pernah membawa kita sukses. Tapi orang sukses itu pasti bergengsi. Perlukah sistem pendidikan diubah agar mampu menjadi entrepreneurship yang andal? Nah, kalau bicara tentang pendidikan di Indonesia, ya pastinya sejalan dengan perkembangan waktu, itu pun juga harus diupdate. Nah, maka dari itu yang saya lakukan adalah daripada kita mengkritik, ya lebih baik saya melakukan sesuatu. Dan akhirnya saya dirikan Mary Riana Learning Center. Disinilah saya mengajarkan pendidikan karakter khususnya untuk anak-anak remaja usia 9-19 tahun. Karena menurut saya yang penting bukan hanya pendidikan formal, tapi life skill. Nah, apa itu life skill? Life skill itu ada dua hal. Jadi yang pertama adalah personal mastery, bagaimana mereka bisa punya mimpi, punya tujuan, punya kedisiplinan diri, bisa memanage kreativitas mereka, ya bisa mengambil inisiatif. Nah, itu hal-hal yang memang kita ajarkan. Nah, yang kedua adalah people mastery. Ya, bagaimana mereka bisa menggunakan kecerdasannya, bekerja sama dengan orang lain, bersosialisasi, membangun network, public speaking, ya berbicara di depan umum dan seterusnya. Kita bangun kembali karakter anak-anak muda yang bukan cuma cerdas pikiran, ya, tapi juga punya kecerdasan hati. Bukan hanya book smart, tapi juga street smart. Nah, jadi yang saya selalu bagikan itu cuma satu, harapan. Ya, harapan itu gratis, tapi tidak semua orang bisa menemukan harapannya. Dan ketika saya bisa membagikan harapan itu, orang itu bisa menciptakan keajaiban bagi dirinya sendiri. Sebutkan 5 tips. 5 tips sukses ala Mary Riana untuk para pemirsa. Yang pertama adalah berani bermimpi besar. Apapun juga, berapapun umur Anda,
milikilah sebuah mimpi, karena titik awal sebuah keberhasilan adalah sebuah impian. Nah, yang kedua, berani mengambil langkah pertama. Ya, jadi jangan hanya punya mimpi yang besar, tapi ayo ambil tindakan. Kecil nggak apa-apa ya, tapi terus-menerus dilakukan. Jangan menunggu Anda ahli dulu baru memulai, tapi memulailah maka Anda akan menjadi ahli di bidang tersebut. Nah, yang ketiga itu Anda harus bisa melangkah dengan cerdas. Memang harus berani, tapi ingat berani itu bukan berarti nekat. Ada yang harus diperhitungkan, ada yang harus direncanakan. Ya, jadi melangkahlah dengan cerdas, pelajari strategi-strategi orang yang sudah berhasil, ya, dan lakukanlah hal tersebut. Yang keempat itu melangkahlah sampai tuntas. It's not about how you start, but it's about how you end. Bukan bagaimana Anda memulai yang penting, tapi bagaimana Anda bisa menyelesaikannya itu sampai selesai, sampai tuntas. Komitmen, disiplin. Nah, yang kelima adalah melangkah dengan ikhlas. Selalu bersyukur apapun yang terjadi. Dan apapun juga kepercayaan Anda, sertakanlah selalu Tuhan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Karena manusia hanya bisa berusaha, tapi Tuhanlah yang menentukan. Ingat, hidup itu adalah sebuah ujian. Setiap hari kita diuji. Di saat kita susah, kekuatan hati kita yang diuji. Tapi di saat kita sukses, kerendahan hati kita lah yang diuji. Jadi harus selalu yakin dan selalu rendah hati. Dan ingat, kalau saya, Mary Riana Saja Bisa, saya yakin dengan doa dan dengan usaha, Anda semua pasti bisa. Terima kasih ya atas waktunya, sukses selalu. Terima kasih. 解读精彩故事，分享成功经验。观众朋友，以上就是今天成功启示录的全部内容，感谢您的收看，祝大家周末愉快，下期同一时间我们再会。